Kubu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo menanggapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan sebagian permohonan pra-peradilan Roy Suryo pada Selasa 7 Juli 2026. Sekretaris Jenderal Parada Bersatu, Ade Darmawan, menilai putusan tersebut bukan merupakan kemenangan Roy Suryo dalam pokok perkara dugaan fitnah terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Menurutnya, hakim hanya memutuskan aspek formil mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan penggeledahan yang dilakukan Polda Metro Jaya. Ade juga meminta kubu Roy Suryo tidak menanggapi putusan pra-peradilan sebagai kemenangan besar karena perkara pokok masih berlanjut. Roy Suryo menyambut putusan pengadilan yang mengabulkan sebagian permohonan pra-peradilannya. Hasil itu menjadi awal babak baru bagi penegak hukum di Indonesia dan diharapkan dapat menjadi momentum perbaikan sistem hukum. Roy juga menyampaikan apresiasi kepada Hakim Tunggal 1 Ketut Darmawan, tim kuasa hukum keluarga, serta pihak-pihak yang mendukungnya. Menimbang oleh karena permohonan pra-peradilan dikabulkan sebagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada termohon sejumlah nihil. Mengingat pasal 1, angka 17 dan 18, pasal 33, pasal 17, pasal 19, pasal 21, Undang-Undang 8 tahun 1981, pasal 176, pasal 177, pasal 361, Undang-Undang nomor 20 tahun 2025, dan peraturan undang-undangan lain yang bersangkutan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penggeledahan rumah dan tempat bertutup lainnya nomor SP dan rumah TAP 373/6 Romawi Res C124/2026 di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 18 Juni 2026 adalah tidak sah. 3. Menyatakan penangkapan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP Kap 7036/1.14/2026 di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 4. Menyatakan penahanan terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penahanan nomor SP K458/6 Romawi Res 1.14/2026 di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 5. Membebankan kepada pemohon untuk membebankan kepada termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. 6. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya. Demikianlah diputuskan tanggal 17 Juni. Putusan Prapit hari ini, ya, Saudara Roy Suryo jangan senang dulu. Ya, biasa aja. Ya, biasa aja. Ini bukan kemenangan telak dalam pokok perkara. Sekali lagi saya ulangi, ini bukan kemenangan telak dari pokok perkara. Ini adalah di mana disampaikan oleh hakim tunggal bahwa sah atau tidak sahnya 1. Penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. 1. Tidak sahnya penangkapan, memang hari ini kita lihat dia melenggang kangkung. Memang dari media ke media kan ada Roy Suryo nggak ditahan, tangkap, ya dia dijemput itu tidak diborgol. Baik-baik yang dia katakan G30 SPK itu tidak nyata. Nah, ini juga yang perlu menjadi pertimbangan sebenarnya tadinya, tapi karena ini sudah selesai, saya anggap bahwa kita harus menghormati putusan Prapit. Terus kemudian ada penggeledahan. Penggeledahan apa yang diambil? Jadi jangan bangga dengan adanya putusan Prapit. Ini bukan menandakan sesuatu yang bisa dibanggakan oleh teman-teman sebelah, bahwa kemudian termul menangis. Siapa yang menangis? Gak ada yang menangis di sini. Justru kami ya hari ini mengapresiasi Prapit yang sudah ya menerapkan ya modernisasi hukum. Modernisasi hukum itu apa? Yaitu antara KUHP lama transisinya ke KUHP baru. Jadi sebenarnya yang dimenangkan di sini bukan dimenangkan ya. Yang diputuskan di sini adalah ya administrasinya. Jangan bangga saudara. Administrasinya sah atau tidak sah. Ya kan?
Nah, itulah yang diputuskan 3 dari 7 permohonannya. Nah, terus bangganya di mana? Kalau dia tidak sah penangkapan, saudara-saudara, berarti dia harus dikeluarkan dari tahanan. Nah, memang nggak ditahan kok, iya kan? Terus masalahnya di mana? Jadi saya rasa ini adalah jangan lagi nanti kita goreng-goreng lagi menang. Nah, itu framing. Tetapi apapun itu, putusan Prapit kita hormati bersama dan ini kita anggap bagus. Artinya sah atau tidak sahnya satu administrasi dari kepolisian. Tetapi apakah polisi salah? Tidak. Tidak ada kesalahan polisi di situ. Kenapa saya bilang memang semua administrasi itu harus ada, yaitu surat kapnya, surat hannya, surat penggeledahannya. Nah, kalau itu hakim menilai lain, itu urusan hakim. Tapi sekali lagi kami sampaikan di sini sebagai tim hukum Bapak Insinyur Joko Widodo, ya, bahwa apa yang terjadi saat ini adalah normatif hukum dan kita hormati semua. Bahwa tidak perlu lagi kan mengeluarkan dia dari tahanan kan, karena memang tidak sah dan tidak ditahan. Jadi tidak perlu dikeluarkan dari tahanan, memang dia jalan-jalan kan. Nah, tetapi kalau mau dicoba, silakan monggo ke luar negeri, ya kan? Monggo silakan ke luar negeri, kalau bisa, kan begitu. Nah, jadi artinya upaya paksa sebahagian, perlu digarisbawahi, sebahagian, bukan menang telak, tidak, karena tidak menggugurkan pokok perkara. Pokok perkara dan peristiwanya. Nah, peristiwanya itu tidak gugur, saudara, ya, tidak gugur. Artinya dia melakukan Prapit kedua di sini tercermin bahwa untuk Prapit kedua saya rasa hal yang sia-sia. Dan ini kita harus betul-betul kawal untuk Prapit yang kedua. Yang menurut saya cukup agak sedikit ya kok gimana, sudah terjadi kan. Kita tetap harus menghormati semua produk hukum. Jadi apapun yang sudah diputus dalam Prapit ini kita hormati kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan juga kita hormati kepada penyidik yang sudah bekerja. Karena jangan salah, persoalan kerja penyidik ini kan bukan berkaitan dengan masalah penangkapan, penggeledahan dan juga penahanan. Tapi proses panjang yang dilakukan selama 1 tahun, ya 1 tahun lebih, ini adalah bentuk apresiasi yang harus kita juga lihat. Karena sampai hari ini bukan hanya tadi yang sudah diprapit kan, penetapan tersangka itu kan sudah selesai. Bahkan di dalam pokok perkara yang lain, khususnya TIPA, itu sudah diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Itu artinya pekerjaan penyidik bukan kemudian menjadi sia-sia, tidak, ya. Kalau memang ada kesalahan dan sebagainya, itu juga tidak mencerminkan suatu produk yang sifatnya kontraproduktif dalam artian berkaitan beliau ditahan tidak. Tadi sudah disampaikan kan tidak ditahan, beliau ditangkap dan lain sebagainya kan sudah di luar. Penggeledahan kan juga sudah tidak ada artinya. Jadi artinya dari semua produk hukum yang diputus dalam Prapit tadi, menurut saya hanya bunyi di atas kertas, karena tidak ada implementasi berkaitan dengan eksekusi. Apa eksekusi di sini? Ya mungkin kalau dia di dalam, ya karena ada perintah tadi misalnya, ya penangkapannya tidak sah, berarti harus dikeluarkan dari tahanan. Gitu. Ini kan tidak ada. Jadi apa sebetulnya yang dibanggakan? Makanya ke depan kita harus melihat kepada pokok persoalan utama dalam persoalan ini. Pokok persoalan utama itu apa? Yaitu pokok perkara. Karena Prapit kan bukan pokok perkara. Jadi jangan sampai juga nih masyarakat terdinabobokan. Wah kalau Prapit benar, berarti Roy Suryo sebentar lagi bebas. Sebentar lagi nggak kena hukum. Nggak seperti itu, ya. Karena Prapit itu bukan pokok perkara. Prapit itu berkaitan dengan administrasi tadi yang sudah dijelaskan, ya. Jadi pokok perkaranya sudah didaftarkan. Kalau nggak salah,
perkara TIPA 300 ya, PIT 2026 di PN Jakarta Selatan yang diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ini pun jangan salah nanti, kok pengadilannya di Jakarta Timur? Pengadilan di Jakarta Timur itu perintah dari Mahkamah Agung ya. Jadi ini clear ya berkaitan dengan masalah ini. Nah, terkait menyangkut masalah perkara Roy, itu sudah terdaftar juga 301 kalau nggak salah ya, gitu. Karena kan hampir bersamaan penyerahan berkas ke sana. Cuma ya perkara Roy tertunda karena ada Prapit. Itu saja yang membedakan dalam persoalan ini. Cuma tadi saya tertarik dengan salah satu item pertimbangan dari pengadilan yang menyatakan pelimpahan berkas itu dinyatakan tidak sah dan harus ditunda dulu. Pengadilan tadi tidak mengabulkan permintaan itu. Artinya pokok perkara yang sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur secara ansih diterima dan dibenarkan oleh pengadilan ya. Nah, terkait masalah ada informasi katanya ada Prapit kedua dan lain sebagainya, ini menarik kita akan bahas karena memang dimensi hukum acara yang sekarang ada. Kalau kita melihat dari pasal ya, kalau nggak salah 163 itu kalau nggak salah penetapan tersangka itu pengembangan atau pelebaran dari hukum acara pidana berkaitan dengan Prapit karena dia tidak diatur secara khusus. Sebabnya seperti misalnya ya penangkapan terus kemudian penahanan itu spesifik diatur ya secara tegas dalam undang-undang. Tetapi berkaitan dengan masalah penetapan tersangka itu hanya diatur dalam pasal 163 ya, itu pun bagian dari persoalan putusan ya. Nah, kemudian berkaitan dengan masalah Prapit, sekali lagi saya katakan kita apresiasi apa yang sudah dilakukan yang sudah diputus oleh pengadilan dan juga kita tetap mengapresiasi pekerjaan penyidik yang sudah begitu lama menyelesaikan persoalan ini dan sampai sekarang sudah menetapkan tersangka dan mungkin sebentar lagi Roy menjadi terdakwa. Ya. Jadi oleh karena itu ya teman-teman semua, sekali lagi Prapit bukan akhir dari semua persoalan kasus yang menjerat Roy Suryo dan TIPA, tetapi awal dari persoalan yang memang harus dihadapi dalam persoalan ini. Artinya dengan putusan ini menunjukkan pertama bahwa Pak Jokowi tidak cawe-cawe, Pak Jokowi tidak intervensi. Ini supaya kita clear ya. Jadi jangan sampai bilang ini itu hakimnya itu dari Terbol. Justru hakimnya objektif. Itu pertama. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.